Tas buku wanita yang sangat mahal takkan di kursi di MRT. Frances melihat sekeliling dan tidak ada orang di sekitar dan dengan lembut mengambilnya. Tapi jangan berpikir buruk, dia tidak ingin memilikinya. Selain itu, juga untuk mencegah tas dicuri oleh orang jahat. Frances awalnya ingin mengembalikan tas kepada orang yang kehilangannya. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa semua anggota staf udah pulang. Dia tidak punya pilihan selain membawa pulang tas itu. Sahabat Frances, Erika, melihatnya dan menjadi sangat bersemangat. Dia ingin melihat apa yang ada di dalam tas orang kaya. Jadi dia mengabaikan keberatan Frances untuk membukanya. Hasilnya di dalam hanya ada satu KTP. Mungkinkah pemiliknya sengaja masukin? Jadi keesokan harinya Frances pergi ke alamat di KTP langsung ke rumah orang yang kehilangan tas. Pemiliknya adalah seorang wanita tua yang sangat modis. Dia sepertinya tidak memperhatikan tas yang hilang sama sekali. Tapi antusias mengundang Frances ke rumah untuk minum kopi. Meskipun Frances merasa agak aneh, dia tetap masuk ke dalam. Begitu dia duduk, Frances mendengar suara ketukan di papan kayu. Greta buru-buru menjelaskan bahwa itu karena rumah sebelah sedang diperbaiki. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berteriak ke dinding di sebelahnya. Benar saja, suaranya menghilang. Melihat ini, Frances secara bertahap menurunkan kewaspadaannya. Pada saat yang sama, Greta juga senang berbicara. Greta memberitahu Frances bahwa suaminya telah meninggal. Putri satu-satunya lagi belajar di Paris. Sekarang dia sendirian di rumah besar ini, sangat kesepian. Frances menjadi sedikit bersemangat setelah mendengar itu, ibunya juga meninggal tahun lalu. Tinggal sendirian di New York. Meskipun dia memiliki teman dekat, dia sering merasa kesepian. Semakin banyak berdua berbicara, semakin tambah dekat. Frances tampaknya telah menemukan sosok ibunya di Greta. Beberapa hari kemudian, Frances sepertinya datang ke rumah Greta setiap hari. Ini membuat sahabatnya Erika merasa ada yang tidak beres. Dia dengan ramah mengingatkan Frances untuk tidak mudah tertipu dengan kata-kata orang asing. Tapi Frances tidak mendengarkan dan pergi ke rumah Greta untuk makan malam sendirian. Greta kemudian meminta Frances untuk pergi ke lemari dan mengambilkannya lilin. Itu hal yang sangat normal. Tetapi ketika Frances membuka lemari, dia tercengang. Di dalamnya ada tas bermerek yang dia ambil di MRT. Setiap tas memiliki nama di atasnya. Salah satunya ada nama dia juga. Frances sangat takut. Mungkin tas ini memang sengaja ditaruh Greta di MRT untuk dijadikan kail pancing. Tujuannya adalah untuk memikat orang jujur seperti dia. Kemudian lakukan hal-hal mesum. Kalau dipikir-pikir, Frances tidak ingin makan lagi. Dia dengan cepat meninggalkan rumah Greta dengan alasan suasana hatinya yang buruk. Dia menceritakan semua ini kepada sahabatnya. Setelah mendengar ini, sahabatnya sangat mendukung dia memutuskan segalanya dengan Greta. Tapi mengundang itu mudah, tapi mau lepas, sulit. Pada hari kedua Frances tidak peduli dengan Greta, dia menerima banyak pesan yang melecehkan dari Greta. Melihat bahwa Frances masih tidak peduli padanya, dia langsung pergi ke restoran tempat Frances bekerja. Ini membuat Frances tak tertahankan. Dia langsung berbicara dengan Greta. Saya pernah melihat tas di lemarinya. Bisakah ibu berhenti berpura-pura seperti itu? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Frances berpikir bahwa adalah mungkin untuk melarikan diri dari pengejarannya. Tapi dia tidak tahu itu, seseorang seperti Greta sangat mesum. Semakin Anda menolak, dia akan semakin tertarik. Wanita ini cabul. Dia sengaja meletakkan tas tangan desainernya di kursi MRT. Orang yang lewat tidak tahu bahwa setelah mengambilnya, mereka akan mengembalikannya ke rumahnya. Dia akan mengambil kesempatan untuk mengelabui orang itu ke dalam ruangan. Lalu melakukan yang sangat mesum. Untungnya, Frances menemukan skema Greta tepat waktu. Dia memperingatkan Greta untuk tidak mengganggunya lagi. Tapi Greta mengatakan bahwa karena suaminya meninggal, putrinya pergi ke sekolah di Paris. Dia sangat kesepian di hatinya, jadi dia memikirkan cara ini untuk mengenal beberapa teman yang menawan. Semoga Frances tidak salah paham. Frances masih sangat marah setelah mendengar ini. Dia bilang wanita tua itu sakit jiwa. Kemudian segera putuskan semua kontak dengan Greta. Tapi Greta tidak berniat melepaskannya. Ucapkan kata-kata manis. Dan aku menjagamu. Melihatnya tidak ada hasil. Dia benar-benar seperti tembok yang berdiri sepanjang hari di depan toko tempat Frances bekerja. Ini membuat Frances sangat ketakutan, dia segera memberitahu polisi. Tapi polisi bilang mereka tidak punya pilihan. Karena Greta juga tidak mengancamnya.
Tanpa pilihan lain, Frances hanya bisa menghindarinya seolah-olah dia menghindari kejahatan. Sampai suatu hari dia tidak tahan lagi. Sekali lagi memperingatkan Greta untuk menjauh darinya. Tanpa diduga Greta mendekatinya dengan arogan. Bukankah kamu mengatakan menempel pada orang-orang seperti permen karet? Kenapa sekarang katakan harus berubah? Setelah mengatakan itu, dia langsung meludahkan permen karet ke rambut Frances. Ini membuat Frances yakin bahwa dia psikotik. Untuk memperjelas situasinya yang sebenarnya, Frances menyelinap ke rumah Greta untuk mengaduk-aduk tempat sampah. Hasilnya menemukan surat yang ditulis putri Greta untuknya. Jadi Frances langsung memanggil putrinya. Semoga dia bisa menasihati ibunya yang mesum. Tapi tak disangka, orang yang menjawab telepon itu adalah konselor psikologis putrinya. Dia mengetahui darinya bahwa putrinya benar-benar bunuh diri 4 tahun yang lalu. Penyebab Greta memiliki penyakit mental yang serius. Dia sering mengunci putrinya di peti kayu. Setelah mendengar itu, Frances merasa takut. Jika takut sesuatu, itu akan datang. Hari itu Greta mengirimi Frances foto sahabatnya di bar. Frances melihat situasi yang mengerikan dan memanggil Erika untuk memberitahu Greta yang berada di dekatnya agar berhati-hati. Erika juga sangat ketakutan dan buru-buru meninggalkan bar. Setelah kembali ke rumah, sahabatnya datang dengan ide untuk Frances. Dia meminta Frances untuk mengambil inisiatif untuk menemukan Greta untuk meminta maaf. Di tengah mengatakan kepadanya bahwa dia akan bepergian untuk sementara waktu. Greta untuk sementara tanpa kontak pasti akan mencari target baru. Frances merasa ini bukan ide yang buruk. Seperti ini, keesokan harinya dia benar-benar datang ke Greta untuk meminta maaf. Tapi dia tidak percaya itu. Dia meremehkan pasien mental seperti Greta. Greta tahu bahwa Frances berbohong. Kemudian, ketika sahabatnya Frances tidak ada di rumah, dia membuat Frances pingsan dan membawanya pulang. Dalam kekaburan, Frances melihat Greta membuka pintu di belakang piano. Kemudian masukkan dia ke dalam kotak kayu besar di dalam ruangan. Ketika bangun, dia menemukan pintu tertutup. Dia melihat gambar seorang gadis aneh di atas meja. Bisa ditebak kalau gadis ini kemungkinan besar dibunuh. Frances dengan marah menggedor pintu dengan kursinya. Tapi tidak ada reaksi. Greta karena tidak membiarkan keluarga Frances curiga. Jadi saya menggunakan telepon Frances untuk mengirim pesan ke ayah dan sahabatnya secara bergantian. Biarkan mereka salah paham bahwa Frances pergi dengan pasangannya. Sampai beberapa hari kemudian, Pastor Frances datang ke rumah Erika. Mereka berdua baru saja menemukan sesuatu yang tidak biasa. Karena sangat khawatir dengan putrinya. Pastor Frances telah menemukan seorang detektif swasta untuk menyelidiki keberadaan putrinya. Detektif swasta benar-benar cakap, sangat cepat menemukan Greta. Ibu ini agak menakutkan. Setiap hari dia memasukkan 3 tetes obat yang tidak diketahui ke dalam susu putrinya. Kemudian paksa dia untuk meminum semuanya. Jika tidak minum, akan diguncinya di dalam kotak kayu. Frances tidak punya pilihan lain untuk melakukannya. Greta juga tampaknya sangat senang dengan gadis ini. Ajari dia bermain piano, tidur dengannya. Tapi yang tidak diketahui Greta sebenarnya adalah Frances yang berpura-pura. Hari itu Frances memanfaatkan momen tak berdaya Greta. Temukan kesempatan untuk menjatuhkannya. Lalu cepat lari. Tapi dia masih meremehkan Greta. Greta segera mengambil tindakan pencegahan terhadap langkah ini sehingga dia mengunci pintu dengan erat. Frances panik dan langsung berlari ke ruang bawah tanah. Akibatnya, dia melihat tubuh putrinya yang sebelumnya dibunuh oleh Greta. Frances sangat takut. Pada saat ini, Greta terbangun dengan lembut muncul di belakang Frances. Frances pingsan karena anestesi. Tidak masalah muncul, kali ini Greta langsung mengikat Frances ke tempat tidur. Pada saat yang sama, detektif swasta juga tiba di rumah Greta. Frances yang mendengar percakapan mereka mulai berjuang. Dia ingin menarik perhatian detektif. Detektif itu juga memperhatikan gerakan di belakang alat musik itu. Dia perlahan menggerakkan alatnya. Tanpa diduga, pada saat ini, Greta mengambil jarum dan berjalan di belakangnya. Dia terus-menerus tusuk kepadanya membuat detektif pingsan. Greta sangat kejam, dia menggunakan pistol untuk membunuh detektif. Ini membuat Frances sangat sedih. Dia merasa bahwa dia pasti sudah selesai kali ini. Di sisi ini, Greta juga sepertinya sudah menyerah pada Frances dan mulai mencari target baru. Tas yang sama, tempat yang sama. Kali ini pemetiknya adalah seorang gadis berambut coklat pendek. Dia, seperti Frances, pergi ke rumah Greta. Greta dengan antusias mengundangnya ke dalam rumah.
Dia juga tidak menolak. Dua orang minum kopi dan berbicara sepanjang hari. Tiba-tiba Greta merasa bingung dan jatuh ke lantai. Ternyata gadis ini adalah Erika, sahabat Frances yang menyamar sebagai. Dia berada di kereta bawah tanah mencari tas biru untuk waktu yang lama. Frances dari kamar mendengar suara sahabatnya mulai bergerak. Erika mengikuti suara itu untuk menemukan Frances, keduanya saling berpelukan erat. Kemudian mereka mengunci kereta di dalam kotak kayu. Diam-diam menunggu polisi datang. Setelah menonton, saya hanya ingin mengucapkan satu kalimat. Ingat, jangan sembarangan mempercayai orang asing. Seperti Frances masih beruntung. Pada kenyataannya itu akan menjadi 10.000 kali lebih menakutkan. Baiklah, inilah film hari ini. Terima kasih atas minat kalian semuanya. Sampai jumpa.